Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan 11 mata kuliah ilmu gizi dan kesehatan kali ini kita akan belajar mengenai penyakit terkait gizi dan memperbaiki mutu diet bersama kelompok kami yang beranggotakan Amah Purwaning Tias NPM 034, Fatmaning Fatimah NPM 093, Gina Salah Satu Nisa NPM 108, Makfani Azahra NPM 019, Resti Dwi Oktaviani NPM 051, dan Umi Latifah NPM 066. Langsung saja pada materi yang pertama yaitu penyakit terkait gizi. Oke, next. Stadium perkembangan kanker yang dapat dipengaruhi oleh diet. Nah, kanker itu apa sih? Kanker atau istilah lain menyebutnya itu neoplasia adalah adanya pertumbuhan baru. Neoplasia terjadi apabila sel-sel di dalam jaringan atau organ berkembang secara tidak terkendali atau abnormal, sebagaimana yang seharusnya terjadi pada pertumbuhan normal. Maksudnya di sini biasanya sel-sel itu kan membelah untuk menggantikan sel-sel yang rusak atau yang sudah mati. Nah, sedangkan pada sel kanker ini, mereka tuh membelah tidak terkendali dan sebenarnya pembelahan mereka itu tidak dibutuhkan oleh tubuh kita seperti itu. Nah, berdasarkan keterkaitannya dengan kanker, gizi dibedakan atas 3 sifat, yaitu ada causing cancer atau penyebab kanker, lalu ada promoting cancer atau mendukung atau penunjang kanker, dan yang ketiga adalah protective cancer atau perlindungan pada kanker. Next, stadium perkembangan kanker. Nah, kanker dapat berkembang dalam beberapa tahapan. Tahapan itulah yang disebut stadium. Tahapan perkembangan sel kanker pada tubuh menggambarkan seberapa banyak sel kanker yang terdapat pada tubuh dan lokasi keberadaan sel kanker tersebut. Nah, sistem penentuan stadium menggunakan sistem TNM. T itu merujuk pada ukuran tumor, N merujuk pada penyebaran sel kanker ke kelenjar getah bening, dan M merujuk pada metastasis atau penyebaran ke organ lain. Selanjutnya, dokter menggabungkan hasil kategori TNM pada setiap individu sehingga terbagi menjadi beberapa stadium sebagai berikut. Yang pertama, yaitu stadium 0. Stadium ini menggambarkan kanker in situ, yang berarti kanker itu ada di tempatnya, masih berada pada lokasi awal dan belum menyebar ke jaringan sekitarnya. Stadium ini memiliki harapan hidup yang baik. Yang kedua yaitu stadium 1. Ukuran tumor ini kecil, bertumbuh ke sekitarnya. Kanker masih belum menyebar ke kelenjar getah bening, jadi tumor itu masih di tempat awal. Stadium ini dikenal dengan stadium awal atau dini. Selanjutnya, stadium 2. Pada stadium ini, tumor sudah lebih besar daripada stadium 1, tapi keberadaannya juga masih di tempat yang sama. Lalu stadium 3, itu tumor sudah lebih besar lagi dan menyusup lebih dalam ke jaringan sekitarnya. Sel kanker mungkin menyebar ke kelenjar getah bening, tapi belum menyebar ke organ tubuh yang lain. Dan yang terakhir adalah stadium 4. Pada stadium ini, kanker sudah menyebar ke organ tubuh yang lain. Selanjutnya, ialah faktor dalam diet yang dapat berperan sebagai penyebab kanker. Salah satu zat gizi yang berkaitan dengan penyebab terjadinya kanker adalah lemak. Hal ini disebabkan karena lemak bersifat cancer promoting. Adanya lemak dalam tubuh membuat zat yang bersifat karsinogenik. Zat karsinogenik ini zat pencetus sel kanker. Dan di sini disajikan tabel berupa jenis kanker dan nutrisi penyebab kanker tersebut. Ada kanker oral yang disebabkan karena alkohol, tembakau, rendah beta-karotin, rendah vitamin E. Lalu ada kanker payudara dan prostat, itu karena tinggi lemak, tinggi kalori, dan rendah omega 3. Lalu kanker saluran pencernaan itu dikarenakan
nitrosamin, alkohol, asam amino pirosalates pada daging dan ikan yang dipanggang, rendah karotin, rendah vitamin C dan vitamin E. Kanker hati itu dikarenakan aflatoksin. Lalu kanker saluran pernapasan itu dikarenakan merokok, alkohol, rendah vitamin C dan vitamin E. Lalu kanker serviks itu karena rendah vitamin C, vitamin E, dan beta karotin. Kanker ovarium dikarenakan makanan berlemak, digoreng, dan telur. Lalu kanker kolorektal itu karena tinggi protein hewani, alkohol, tinggi kalori, rendah vitamin C dan vitamin D, rendah kalsium, rendah konsumsi karotin dan serat. Selanjutnya, faktor-faktor dalam diet yang mungkin memiliki peran perlindungan pada kanker. Menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa zat gizi yang terdapat dalam sayuran dan buah-buahan mempunyai efek positif mencegah timbulnya kanker karena peranan vitamin, mineral, dan serat yang terdapat di dalamnya. Sedangkan ada juga zat non-gizi yang terkandung dalam sayuran dan buah-buahan, yakni seperti zat antioksidan dan zat lain yang memiliki potensi mencegah penyakit kanker. Nah, sayuran dan buah-buahan yang memiliki potensi mencegah penyakit kanker antara lain yang pertama adalah kubis. Nah, kubis ini mengandung antioksidan, lutein, dan zeaxanthin yang dapat membantu menurunkan resiko kanker prostat dan kanker lainnya. Yang kedua, suku labu-labuan atau Cucurbitaceae. Pada suku labu-labuan terdapat kandungan cucurbitacin. Kandungan cucurbitacin ini senyawa yang mempunyai aktivitas sebagai antitumor. Yang ketiga, tomat. Di sini tomat itu mengandung likopen. Nah, likopen itu pigmen golongan karotenoid yang memberi warna merah pada buah tomat sekaligus memiliki efek antioksidan. Selanjutnya yang keempat ada pare. Nah, pare itu mengandung substansi berupa zat warna hijau yang membuat pare itu terasa pahit. Nah, zat tersebut akan mengirim sinyal yang mengganggu jalur kimia dan menggagalkan proses reproduksi sel kanker. Yang kelima ada brokoli. Pada brokoli itu mengandung senyawa aktif sulforapine. Senyawa ini bisa mencegah pembentukan sel-sel kanker pada bagian kelenjar prostat laki-laki. Yang keenam ada sayuran hijau. Nah, sayuran hijau ini mengandung kadar serat, folat, dan antioksidan yang tinggi yang menghilangkan radikal bebas dari tubuh. Yang ketujuh ada wortel. Wortel itu mengandung beta karotin dan antioksidan yang tinggi. Lalu zat tersebut dan kandungan valkarinol bisa mengurangi resiko kanker. Yang kedelapan ada rumput laut. Rumput laut mengandung beta karotin, protein, vitamin B12, serat, dan klorofil termasuk kloropilones, asam lemak penting yang dapat membantu mencegah kanker payudara. Yang kesembilan ada bawang putih. Bawang putih ini mengandung senyawa penguat sistem imun allium yang tampak meningkatkan aktivitas sel-sel imun yang memerangi kanker dan secara tak langsung membantu memecah senyawa-senyawa penyebab kanker. Yang ke-10 ada kunyit. Kunyit adalah rempah-rempah yang paling sering digunakan dalam bubuk kari ya teman-teman. Nah, pada kunyit itu mengandung bahan aktif yang disebut kurkumin. Nah, kurkumin ini terbukti dapat melawan tumor di usus besar, payudara, hati, mulut, kulit, dan perut. Lalu yang ke-11 ada cabai. Pada cabai itu terkandung zat kimia kapsaisin. Nah, zat kimia kapsaisin ini dapat menetralisir senyawa pencetus kanker dan dapat membantu mencegah kanker. Contohnya pada kanker perut. Yang ke-12, polong-polongan.
yang ke-13 ada produk kedelai, yang ke-14 ada beras atau gandum utuh, yang ke-15 jeruk, 16 alpukat, 17 pepaya, ke-18 buah ara atau tin, ke-19 anggur, ke-20 semangka dan paprika, ke-21 teh hijau, dan yang ke-22 salmon dan tuna putih. Untuk penjelasan zat-zat yang terkandung pada bahan-bahan yang telah saya sebutkan bisa dilihat lebih lengkap pada makalah ya teman-teman. Materi yang selanjutnya adalah mengenai anjuran tentang diet dan gaya hidup. Kepatuhan terhadap pedoman pola makan sehat dengan perhatian khusus pada aspek tertentu merupakan dasar dari pencegahan kanker melalui diet. Nah, gaya hidup sehat ini dapat meliputi mempertahankan berat badan normal, melakukan aktivitas fisik sesuai pedoman yaitu minimal 30 menit tiap harinya, kemudian minimal mengkonsumsi 400 gram buah dan sayur setiap harinya, lalu meningkatkan asupan makanan nabati yang kaya akan karbohidrat kompleks, misalnya pada padi-padian, serealia, biji polong-polongan, itu sebagai sumber utama energi, dan meminimalisir konsumsi alkohol. Submateri yang selanjutnya adalah mengenai etiologi perkembangan penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler atau CVD ini meliputi penyakit jantung koroner, penyakit cerebrovaskuler, dan penyakit vaskular perifer. Ketiganya memiliki kesamaan ciri berupa penebalan dan pengerasan dinding arteri yang berakibat pada gangguan darah. 3 tahap perkembangan penyakit kardiovaskuler meliputi yang pertama endotel pembuluh darah yang merupakan permukaan utama tempat berinteraksinya beberapa faktor yang ikut berkontribusi. Endotel ini memiliki banyak sifat regulasi sendiri, diantaranya melalui produksi nitrat oksida, protasiklin, dan zat bioaktif lainnya. Banyak faktor resiko yang menyebabkan disfungsi pada endotel ini, sehingga mengakibatkan endotel menjadi lebih permeabel terhadap lipid dan protein. Yang kedua, lipoprotein berdensitas rendah atau LDL. LDL dalam darah dengan mudah menembus dinding arteri untuk mengangkut kolesterol ke jaringan. Jika LDL mengalami oksidasi, reaksi kaskade atau pembentukan bekuan darah yang ditimbulkannya akan mengakibatkan terbentuknya plak aeroskleroid. Plak ini kemudian akan berkembang dalam dinding arteri dan pada akhirnya akan mengalami ruptur. Proses ini akan berlangsung secara lambat dan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, jika plak menjadi tidak stabil dan ruptur, maka aktivasi trombosit dan rangkaian reaksi kaskade koagulasi dapat menyebabkan trombosis dan infarkt miokard atau stroke iskemik jika ini terjadi di dalam otak. Submateri yang selanjutnya mengenai faktor risiko yang terlibat dalam etiologi penyakit kardiovaskuler. 2 kategori faktor yang telah teridentifikasi yaitu faktor yang irreversible atau yang tidak dapat dibalik dan faktor yang berpotensi dapat dimodifikasi atau yang terkait dengan perilaku. Nah, faktor irreversible itu meliputi sifat genetik termasuk gangguan metabolisme lipid, kemudian jenis kelamin pria di mana akan beresiko lebih tinggi daripada wanita menopause. Lalu bertambahnya usia, hal ini akan meningkatkan resiko secara progresif. Kemudian status sosial ekonomi rendah, hal ini akan berhubungan dengan resiko yang lebih tinggi nantinya. Kemudian kelompok etnik tertentu, misalnya pada subbenua India, itu resiko terkena penyakit CVD-nya ini akan lebih tinggi. Selanjutnya, faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Hal ini terkait dengan perilaku. Perilaku ini dapat berupa diet dan gaya hidup, di mana diet yang tepat dan gaya hidup yang bagus berkontribusi dalam meminimalkan perkembangan penyakit CVD. Gaya hidup yang baik itu dapat meliputi tidak merokok. Merokok itu dapat berperan dalam disfungsi endotel dan meningkatkan stres oksidatif serta memacu oksidasi LDL. Kemudian aktivitas fisik.
Peningkatan tingkat aktivitas akan mengurangi dampak dari banyak faktor risiko lain. Nah, aktivitas fisik ini dapat menurunkan obesitas yang berhubungan dengan resistensi insulin, hipertensi, dan kadar lipid darah abnormal. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi dapat memungkinkan tenaga kesehatan untuk melakukan intervensi dalam bentuk pemberian anjuran kepada individu tertentu untuk mengurangi resiko terjadinya CVD kelak. Yang selanjutnya yaitu ada diet yang terlibat dalam setiap tahap perkembangan penyakit kardiovaskular. Di sini dapat 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor risiko kurang aktivitas fisik atau aktivitas buruk. Nah, kurangnya aktivitas fisik ini merupakan faktor risiko yang paling dominan dari penyakit kardiovaskular. Aktivitas fisik yang buruk berisiko 2 kali lipat menyebabkan penyakit kardiovaskular. Aktivitas fisik pada tingkatan tertentu sangatlah diperlukan guna menjaga agar mekanisme tekanan darah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seperti kita ketahui, misalnya pembuluh-pembuluh darah yang kecil dapat memulai tertutup karena kurangnya aktivitas fisik seseorang, sehingga bentuknya akan mengecil. Olahraga yang teratur berperan penting dalam mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah. Olahraga juga dapat mengontrol kolesterol darah, diabetes, dan obesitas, juga mengontrol tekanan darah. Badan Kesehatan Dunia, yaitu WHO, menyatakan bahwa gaya hidup duduk terus-menerus dalam bekerja akan menjadi penyebab 1 dari 10 kematian dan kecacatan dan lebih dari 2 juta kematian setiap tahun disebabkan oleh kurangnya bergerak atau aktivitas fisik. Misalkan dapat kita misalkan itu seorang yang sering duduk mempunyai risiko tinggi mengalami penyakit kardiovaskular sesuai dengan penelitian Morris yang dikutip dari Kusuma tahun 2006 yang membandingkan kondektur bis dengan para sopir. Ternyata para sopir bus lebih banyak menderita penyakit jantung, sedangkan sang kondektur lebih jarang. Perlu juga diperhatikan pada masing-masing individu, terutama yang menderita kardiovaskular, itu memiliki sifat dan jenis yang berbeda-beda. Sedangkan dengan pekerja berat tidak menutup kemungkinan terkena penyakit kardiovaskular. Aktivitas fisik atau olahraga teratur dapat menurunkan tekanan perifer, sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Latihan olahraga sebaiknya dilakukan secara teratur, sehingga tingkat kebugaran dapat dipertahankan dengan mudah. Olahraga aerobik secara teratur 3 atau 4 kali seminggu dengan lama 30 sampai 45 menit yang bisa dibantu dengan untuk mengurangi risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Orang yang memiliki risiko terkena hipertensi 20-25% lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang aktif. Jika tekanan darah kita tinggi, maka aktivitas fisik yang teratur dapat mengurangi tekanan darah. Yang kedua, yaitu untuk faktor risiko pola diet tidak sehat. WHO menjelaskan penyebab utama dari penyakit jantung koroner yaitu karena diet yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan juga konsumsi tembakau. Pola konsumsi masyarakat dunia lebih banyak mengonsumsi tinggi energi, tinggi gula, tinggi lemak, dan juga tinggi garam. Ada pula pola makan abnormal yang bisa menjadi penyebab obesitas. Itu misalkan seperti makan dalam jumlah yang sangat banyak dan makan pada malam hari. Asupan kalori yang lebih besar dari energi yang dipakai, maka kelebihan karbohidrat itu nanti akan diubah menjadi lemak di hati. Selain itu,
Akibat kelebihan kalori tersebut juga akan disimpan dalam jaringan lemak yang lama-kelamaan akan mengakibatkan obesitas atau kegemukan. Yang ketiga, yaitu ada faktor resiko merokok. Perokok memiliki resiko 2-4 kali lebih tinggi daripada bukan perokok terserang penyakit jantung dan stroke. Sementara hasil penelitian sebelumnya menunjukkan prevalensi merokok pada pasien laki-laki dengan penyakit jantung dan stroke. Lalu yang keempat yaitu ada faktor risiko obesitas. Obesitas sangat erat kaitannya dengan pola makan yang tidak seimbang, di mana seseorang lebih banyak mengonsumsi lemak dan protein tanpa memperhatikan seratnya. Kelebihan berat badan akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Makin besar massa tubuh, maka akan semakin banyak darah yang dibutuhkan untuk memasuk oksigen dan makanan ke jaringan tubuh. Ini berarti volume darah yang beredar melalui pembuluh darah menjadi meningkat, sehingga akan memberi tekanan lebih besar pada dinding arteri. Lalu yang kelima, yaitu ada faktor risiko konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol dengan dosis yang tinggi akan berhubungan dengan peningkatan mortalitas penyakit kardiovaskular. Lalu yang selanjutnya yaitu merancang anjuran diet praktis untuk penderita penyakit kardiovaskular. Diet yang sehat untuk penderita jantung koroner itu bisa dilihat pada gambar yang pertama, yaitu dengan membatasi penggunaan garam apabila ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Lalu, bahan makanan yang berlemak sebaiknya dibatasi. Pilihlah daging yang tanpa lemak atau ikan segar, ayam, dan lain-lain. Lalu bagi yang terlalu gemuk, jumlah makanan pokok sebagai sumber karbohidrat lebih baik dikurangi. Contohnya sumber karbohidrat arang, beras, roti, mie, kentang, bihun, biskuit, tepung-tepungan, gula, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya dengan menghindari sayuran yang mengandung gas, kol, lobak, nangka muda. Lalu semua buah boleh dimakan kecuali nangka yang sudah masak, durian, alpukat yang diberikan dalam jumlah yang terbatas. Lalu makanan yang sebaiknya dipilih yang mudah dicerna dan tidak merangsang jantung koroner atau penyakit. Lalu dianjurkan untuk tidak minum kopi dan alkohol. Selanjutnya itu dalam memasak sebaiknya tidak menggunakan cabai dan bumbu yang dapat merangsang. Dan yang terakhir yaitu usahakan untuk mengurangi makanan gorengan yang dimasak dengan santan yang kental. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua yang berjudul memperbaiki mutu diet. Yang pertama yaitu konsep nutrisi optimal, di mana konsep nutrisi optimal ini harus mengacu pada konsumsi makanan sehari-hari ini mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah atau porsi yang sesuai dengan kebutuhan setiap orang atau kelompok umur. Di mana nutrisi yang optimal ini sangat penting untuk pertumbuhan, baik secara fisik, mental, dan kecerdasan seseorang. Di mana dengan gizi yang seimbang membuat berat badan normal, sehat, tidak mudah terkena sakit, dan meningkatkan aktivitas kita lebih prima. Di mana dalam konsep gizi seimbang ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang. Di mana pengertiannya adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh
dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Selanjutnya yaitu cara mencapai nutrisi optimal. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan menunjang kehidupan setiap periode dengan baik, maka zat gizi harus dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahapan. Nah, di mana apabila nutrisi orang tersebut optimal, maka dapat dikatakan cadangan gizi orang tersebut cukup untuk tumbuh kembang optimal, memelihara kesehatan, dan melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik dan mencegah berbagai penyakit. Namun sebaliknya, bila kebutuhan zat gizi ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan berbagai penyakit dan tidak tercapainya tugas pertumbuhan dan perkembangan pada setiap siklus hidup dengan normal. Nah, di mana dalam mencapai nutrisi optimal ini telah diatur dalam prinsip gizi seimbang, di mana prinsip gizi seimbang ini terdiri dari 4 pilar yang pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan memantau berat badan secara teratur. Di mana 4 pilar tersebut yaitu yang pertama, mengonsumsi keanekaragaman pangan. Nah, di mana mengonsumsi keanekaragaman pangan ini disesuaikan dengan cadangan gizi seperti energi, protein, air, vitamin, dan mineral dalam tubuh. Di mana anjuran pola makan dalam beberapa dekade ini telah diatur dan diperhitungkan proporsi setiap kelompok pangan sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya. Contohnya, saat ini dianjurkan mengonsumsi lebih banyak sayuran dan buah-buahan dibandingkan dengan anjuran sebelumnya. Nah, selanjutnya juga demikian jumlah makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit. Dianjurkan untuk dikurangi. Nah, itu termasuk mengonsumsi keanekaragaman pangan, yaitu keseimbangan antara zat yang harus ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya yaitu membiasakan perilaku hidup bersih, di mana budaya perilaku hidup bersih ini akan menghindarkan seseorang dari terpaparnya terhadap sumber infeksi dan berbagai penyakit, di mana perilaku bersih ini berpengaruh terhadap mengoptimalkan nutrisi. Yang pertama, kegiatannya yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir sebelum makan atau melakukan aktivitas lainnya, karena membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih ini juga mencegah kita dari berbagai paparan kuman atau virus yang menempel pada tangan kita. Yang kedua yaitu menutup makanan yang disajikan akan menghindarkan makanan yang dihinggapi lalat atau binatang lainnya serta debu yang membawa berbagai kuman penyakit. Ketiga yaitu selalu menutup mulut dan hidung apabila bersin atau batuk agar tidak menyebarkan kuman penyakit di sekitar dan tidak tertularnya kepada orang lain. Lalu yang ketiga, melakukan aktivitas fisik, di mana meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga. Di mana salah satu upaya menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi utama sumber energi dalam tubuh. Lalu yang keempat, memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan yang normal. Dengan ada indikator indeks massa tubuh dan pemantauan gizi seimbang sehingga dapat mencegah penyimpangan berat badan yang tidak normal seperti abnormal atau kekurangan berat badan. Telah ditunjukkan ya bahwa ada gambar yaitu merupakan tumpeng gizi seimbang di mana untuk panduan mengkonsumsi sehari-hari dan melakukan aktivitas yang lain sebagainya untuk mencapai nutrisi yang optimal. Yang selanjutnya yaitu penyebab gizi buruk, di mana gizi buruk atau malnutrisi adalah masalah yang membutuhkan perhatian khusus karena apabila tidak ditangani akan adanya ketidakseimbangan gizi dan menyebabkan angka kesakitan dan angka kematian. Juga menurunkan produktivitas, menghambat pertumbuhan sel-sel otak yang terutama pada anak-anak. Nah, di mana penyebab gizi buruk ini terbagi atas 3, yaitu tak langsung, langsung, dan penyebab lain. Yang pertama yaitu tak langsung, di mana kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi.
Bisa tadi dijelaskan ya bahwasannya pada tingkatan tertentu memiliki porsi makanan masing-masing. Nah, ini kalau misalnya terjadi kurangnya jumlah dan kualitas makanannya yang dikonsumsi ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka akan terjadinya gizi buruk. Lalu menderita penyakit infeksi, lalu cacat bawaan atau turunan, dan menderita penyakit kanker. Itu menyebabkan penyebab gizi buruk. Lalu yang kedua, yaitu ketersediaan pangan rumah tangga yang kurang, karena ada sebab tertentu yang tidak terpenuhi, dan perilaku dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Lalu yang ketiga, penyebab lainnya. Yang pertama, kondisi ekonomi, yaitu angka kemiskinan yang tinggi sehingga tidak bisa memenuhi kualitas makanan yang dikonsumsi, pendidikan rendah, ketersediaan pangan yang terbatas, dan adat istiadat di daerah tersebut. Yang selanjutnya yaitu tahap-tahap mengembangkan program kesehatan masyarakat. Ada 7 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah. Perlu dilakukan identifikasi masalah dan keterkaitannya dengan nutrisi. Hal ini memerlukan dana prevalensi dan insidensi penyakit, pola morbiditas dan mortalitas, serta profil kelompok yang terkena. Juga memerlukan bukti saintifik, pola asupan makanan dari populasi, dan keterbatasan yang ada dalam populasi. Tahapan yang kedua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang luas dapat merupakan bagian dari kebijakan umum, misalnya menurunkan insidensi penyakit jantung koroner dalam jangka waktu tertentu. Tahapan yang ketiga yaitu sasaran yang jelas. Sasaran ini mencakup aspek nutrisi maupun aspek lainnya, misalnya berkaitan dengan aktivitas fisik atau pengadaan pangan. Tahapan yang keempat yaitu target yang dapat dihitung. Target yang ditetapkan harus spesifik, dapat diukur, realistis, dapat dicapai, bermanfaat, dan jangka waktu untuk mencapainya haruslah jelas. Tahapan yang kelima yaitu perencanaan program. Program dapat ditunjukkan pada tingkat yang berbeda atau kombinasi dari berbagai tingkat. Target program itu dapat berupa faktor dasar, faktor yang melatar belakangi dan promosi makanan tertentu. Faktor dasar contohnya melalui kebijakan pemerintah seperti pada standar makanan bagi sekolah. Faktor yang melatar belakangi, misalnya dengan mencantumkan informasi pada label makanan untuk menunjukkan seberapa menyehatkan makanan tersebut, atau menyelenggarakan kelas keterampilan memasak supaya masyarakat lebih mampu mengontrol pilihan asupan makanannya. Promosi makanan tertentu seperti buah dan sayuran melalui kampanye di supermarket tertentu, serta pengadaan buah di sekolah. Tahapan yang keenam yaitu implementasi program. Keputusan akhir tentang implementasi program mungkin perlu bersifat pragmatis dalam hal A. Perkiraan tingkat efektivitas berdasarkan pengetahuan yang ada. B. Kelayakan atau kemampuan atau kemungkinan untuk melakukan. C. Penerimaan dari populasi atau individu yang menjadi target. Dan D. Biaya untuk semua tahap dalam proyek ini harus ditetapkan. Langkah terakhir dalam mengembangkan program kesehatan masyarakat adalah evaluasi. Evaluasi suatu program umumnya menghasilkan identifikasi masalah lebih lanjut yang dapat dijadikan sasaran bagi program berikutnya. Yang selanjutnya adalah rintangan dalam mewujudkan keberhasilan perubahan diet. Yang pertama, subjek yang menjadi sasaran program tidak menerima pesan yang dibawa oleh program. 2. Pesan tidak menarik perhatian kelompok subjek target. 3. Pesan tidak dipahami dengan benar, mungkin ditafsirkan secara salah dan diikuti dengan tidak benar atau disampaikan dengan bahasa yang tidak sesuai dengan kemampuan subjek. 4. Subjek menganggap pesan tersebut terlalu sulit, lupa dengan informasi yang disampaikan, atau tidak mempercayai informasi tersebut. 5. Pesan yang diterima dan dipahami, tetapi tidak menghasilkan perubahan perilaku karena hambatan lain.
6. Meskipun informasi yang diterima telah ditetapkan, perubahan kesehatan yang diharapkan tetap tidak terwujud. Selanjutnya, hubungan antara kebijakan pengadaan gizi terhadap masyarakat. Aspek gizi tetap relevan bagi kebijakan pangan, karena dapat menentukan makanan yang dipilih oleh populasi dan dampak gizinya. Kebijakan tersebut antara lain: 1. Panduan tentang pemilihan makanan merupakan salah satu aspek kunci dalam kebijakan gizi. Biasanya tertuang dalam bentuk pedoman diet. Sebagian besar negara di dunia saat ini menggunakan pedoman diet berdasarkan makanan yang dinyatakan dalam bentuk model, baik berupa piring, piramida, ataupun lingkaran makanan. Makanan yang dikonsumsi dalam jumlah terbanyak diwakili oleh segmen yang paling besar, sedangkan makanan yang dianjurkan dikonsumsi dalam jumlah sedikit menempati bagian yang lebih kecil pada model. Kebijakan yang kedua, dasar saintifik pedoman diet berasal dari kebutuhan diet dan standar referensi yang juga terdapat di banyak negara. Kebijakan yang ketiga, kebijakan gizi nasional juga dapat mencakup intervensi lain seperti A. Fortifikasi makanan tertentu seperti tepung, lemak pengoles roti, dan makanan bayi. B. Rekomendasi tentang konsumsi suplemen folat bila merencanakan kehamilan. C. Anjuran untuk menghindari konsumsi hati yang kaya akan vitamin A ketika hamil. Dan D. Peraturan tentang standar makanan di sekolah. Selanjutnya, isu gizi juga merupakan bagian dari kumpulan kebijakan kesehatan di seluruh populasi dan saat ini dapat berfokus pada 1. Penurunan berat badan beserta penyakit komorbid yang berhubungan seperti diabetes dan penyakit jantung koroner. Yang kedua, perbaikan diet anak prasekolah dengan perhatian khusus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran ahli gizi dalam mengidentifikasi dan menyediakan dukungan nutrisi bagi pasien yang berisiko menderita malnutrisi. Yang pertama, penyebab dari malnutrisi. Malnutrisi sendiri memiliki pengertian suatu keadaan tidak terpenuhinya energi, protein, atau keduanya dari asupan makanan. Prioritas kunci menghindari malnutrisi atau kurang gizi atau mengatasinya jika telah terjadi. Yang pertama ada asupan. Pada orang sehat, hal ini merupakan penyebab utama masalah malnutrisi dan seringkali ditangani oleh ahli kesehatan gizi masyarakat. Yang kedua ada pencernaan dan absorpsi. Pada orang sehat dapat menggunakan efisiensi proses ini, misalnya dengan minum obat untuk melancarkan pencernaan, penggunaan laksatif, atau keracunan makanan tingkat ringan. Ketiganya dapat memperburuk absorpsi, sedangkan pada kondisi akut atau kronis, masalah dapat mencakup malabsorpsi, kegagalan sekresi enzim, penyumbatan, atau konsekuensi pembedahan. Kemudian ada metabolisme. Pada orang sehat, umumnya hanya mengalami sedikit masalah defisiensi dalam kaitannya dengan perubahan metabolik. Akan tetapi, dalam kondisi sakit, sering terjadi perubahan besar dalam metabolisme yang merupakan penyebab terbesar dari defisiensi potensial yang perlu ditangani oleh gizi klinis. Misalnya perubahan laju metabolik, laju kehilangan massa otot, kehilangan darah, ketidakseimbangan elektrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasi orang yang memerlukan dukungan nutrisi. Untuk mengidentifikasi respon paling tepat pada situasi manapun, dengan melakukan screening pasien adalah hal yang penting, dan jika perlu menindaklanjutinya dengan penilaian gizi yang lebih mendalam. Kemudian yang ketiga ada intervensi dietetik pada kondisi sakit. Selain dukungan nutrisi yang mungkin diperlukan oleh pasien dari berbagai kalangan, ahli diet juga memberikan keanjuran tentang modifikasi diet pada banyak jenis penyakit kronik untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. Hal ini mencangkup ada modifikasi prinsip dasar pola makan sehat, penyesuaian kandungan protein, nutrien tertentu dalam diet. Yang selanjutnya ada eliminasi makanan tertentu yang mungkin menyebabkan reaksi sensitivitas tertentu.
Kemudian ada pengubahan tekstur makanan untuk mempermudah makan dan menelan. Dan yang terakhir ada pemberian anjuran praktis atau bantuan untuk mengelola pembatasan atau modifikasi diet. Kemudian yang keempat ada diestetika komunitas. Ahli diet juga bekerja dalam lingkungan komunitas. Dalam bidang ini mereka dapat menyediakan layanan gizi klinis dalam konteks layanan kesehatan primer maupun melakukan kunjungan ramah untuk mendukung pasien. Ahli diet komunitas ini mungkin juga dapat menjalankan beberapa peran dalam kesehatan masyarakat, yaitu memberikan pendidikan gizi dan perbaikan kesehatan pada tenaga kesehatan lainnya, kelompok relawan, sekolah, dan organisme pemuda, pemerintah daerah, dan layanan sosial. Kemudian, selanjutnya ada peran ahli dalam menganjurkan modifikasi diet. Terdapat prinsip pada modifikasi diet, yaitu yang pertama ada kebebasan untuk merubah dengan perubahan tetap difokuskan pada kebutuhan tubuh akan zat gizi esensial yang diperlukan sesuai dengan penyakitnya. Yang kedua ada individual, artinya makanan yang direncanakan sebaiknya disesuaikan dengan kebiasaan makan, terutama asupan makanan, kesukaan, status ekonomi, agama, dan faktor lingkungan, termasuk sarana dan prasarana pengolahan makanan. Dan yang ketiga ada sederhana, maksudnya adalah regimen yang dianjurkan sebaiknya tidak memberatkan penyediaannya, sehingga mudah untuk dilaksanakan. Kemudian, modifikasi diet dapat dilakukan oleh ahli diet. Beberapa peran ahli diet dalam menganjurkan modifikasi diet antara lain yang pertama ada ahli diet olahraga, yang kedua ada ahli diet dalam nutrisi makanan dan farmasi, yang ketiga ada ahli diet lepas, dan yang terakhir ada ahli diet riset. Ahli diet merupakan komunikator yang terampil dan dalam memberikan anjuran diet harus mempertimbangkan makanan yang dipilih dan faktor yang mempengaruhi individu, motivasi seorang untuk berubah, dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek dalam proses komunikasi baik verbal maupun nonverbal dan kemampuan komunikasi individu untuk memahami pesan. Dan yang terakhir ada perubahan perilaku individu dengan memahami aspek psikologis, perilaku, dan membantu individu mengatasinya untuk mencapai strategi dan sasaran yang disepakati. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.